Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akhrajana nata'ija afkarina li buruzi ayatihi alladzi faddalana bil ilmi wal amali ala sa'iri makhluqatihi walladzi yarfa'ul ladzina amanu wal ladzina utul ilma darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi yumla'u bi jami'il fadail. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bermuajahah di Masjid Nurul Huda ini untuk berbicara, untuk sharing terkait suatu hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Ini saya melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan 2 hari sebelumnya. Ini mohon maaf karena saya sedang agak batuk, jadi mungkin terganggu sedikit. Jadi sebelumnya saya sudah menyampaikan terkait topik makanan halal dan haram, dan ini adalah topik yang luas dan pembahasannya juga menyangkut berbagai aspek dan jenis makanan. Kemarin di awal saya sudah menyampaikan tentang kaidah atau dasar hukum halal haram yang utama, kemudian tentang khomer, dan hari ini kita akan membahas sedikit tentang apa yang diharamkan terkait dengan hayawan, ya. Baik itu hayawan al-mashi ataupun at-thairi, hewan yang berjalan ataupun yang terbang, ya. Jadi karena itu sangat ini ya, berkaitan sehari-hari kita makan itu, sehari-hari kita makan ayam, mungkin makan sapi, makan kambing. Jadi kalau kita review kembali di surah Al-Maidah ayat 3, ini sudah saya sampaikan di pertemuan yang pertama, bahwa Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitah wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natiqatu wa ma akalas sab'u illa ma dakaitum wa ma dhubiha 'alal nusubi wa antastaqsimu bil azlam. Jadi di sini tertulis jelas binatang sesuatu yang diharamkan di dalam Al-Qur'an, ya, nas dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah al-maitah atau bangkai. Ini sudah kita bahas kemarin. Kemudian waddamu, dan juga darah. Kemudian walahmul khinzir, ini babi, daging babi dan segala keturunannya dari babi. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan sesuatu yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Ini nanti akan kita bahas mungkin di pertemuan selanjutnya, meneruskan hal terkait hewan nanti. Wal munkhaniqah, ini hewan yang mati tercekik. Jadi al munkhaniqah ini hewan yang mati tercekik. Kemudian al mauquzah, ini hewan yang mati karena dipukul benda keras, ya. Jadi di sini berarti konotasinya ke hewan yang halal, ya, artinya sapi yang dipukul mati karena dipukul oleh benda keras, ya. Kemudian wal mutaraddiyah, itu hewan yang jatuh dari ketinggian, baik itu dari atas tebing ke tanah atau dari tanah ke sumur, ya. Ada 2 pendapat itu. Kemudian wan natiqah, itu hewan yang ditanduk mati karena ditanduk atau bertengkar dengan hewan yang lainnya. Wa ma akalas sabu illa ma dakaitum, dan hewan yang dimakan hewan buruan, ya. Zaman dulu itu ada namanya as-saidu, hewan buruan itu kadang kalau kita tidak tahu itu dibawa oleh hewan pemburu ke kita, sudah mati, kita tidak tahu yang makan itu siapa gitu. Kalau itu masih hidup, kita boleh jadinya halal, illa ma dakaitum, kecuali sesuatu yang kamu sembelih gitu ketika hewan itu masih hidup.
Dan kemudian wama dzubika 'alan nusubi, dan hewan yang disembelih untuk sesajen, untuk keperluan penyembahan berhala. Ya. Jadi itu hewan-hewan yang dinaskan dalam Al-Quran itu hanya khinzir. Ya. Tidak ada di Al-Quran tidak ada anjing, kemudian gagak, ular dan sebagainya ya. Nah, nanti di mana itu? Itu nanti ada di hadis. Nanti kita akan melihat beberapa hadis yang membahas tentang hewan-hewan tersebut. Yang jelas dalam Al-Quran adalah babi ya, semuanya tahu, dan ini sangat jelas dan pasti apapun keturunan dari babi itu haram untuk dimakan. Ya. Dan saat ini banyak sekali keturunan produk-produk yang dihasilkan dari babi ya, bukan hanya dagingnya saja ya sekarang yang berbahaya. Produk-produk yang diturunkan dari babi itu menjadikan makanan-makanan yang awalnya berhukum halal menjadi subhat gitu ya. Misalnya banyak ya, misalnya yang di makanan yang digoreng pakai lemak atau minyak babi ya, itu kan menjadi haram. Kemudian contohnya banyak ya di sini, tidak akan saya sampaikan semuanya, hanya beberapa. Misalnya kemudian dari empedu babi itu bisa diekstrak yang namanya taurin. Taurin itu biasanya kita temukan di minuman energi itu, kerating deng M150 gitu ya. Kayak yang sering minum itu perlu berhati-hati kalau itu produknya dari Thailand misalnya, atau M150 itu dari Thailand kalau nggak salah, itu maka kalau tidak ada logo halal dari Majelis Ulama Thailand itu for sure pasti itu taurinnya dari babi, dan itu haram. Jadi banyak ya. Kemudian yang sering kita temukan juga L-cysteine, itu penyedap rasa, itu diekstrak juga bisa dari kulit babi, bulu babi ya. Jadi banyak sekali sebenarnya turunan produk yang itu dihasilkan dari babi dan menjadikan makanan yang halal itu menjadi haram apabila tercampur itu. Haramnya karena mukhallat, tadi tercampur antara makanan yang halal dengan benda yang haram. Tulang babi juga bisa menghasilkan gelatin, di mana gelatin itu biasa kita temui di produk makanan atau obat, bisa di kapsul pembungkus obat itu biasanya dibuat dari gelatin ya. Kemudian di permen gummy itu bisa pakai gelatin. Kalau itu berasal dari produk yang tidak sertifikasi halal, most probably kemungkinan besarnya itu berasal dari gelatin babi, karena sekitar 60% sampai 70% produk gelatin yang beredar di dunia ini diproduksi dari babi ya. Jadi babi ini meskipun diharamkan, tapi semuanya terpakai nih, kayak kelapa ini, semua bagian tubuhnya itu bisa digunakan ya. Dan itu yang sekarang menjadi kita perlu lebih berhati-hati terhadap segala sesuatu yang kita makan ya. Karena bisa saja makanan yang halal bisa menjadi haram kalau mengandung ini. Tetapi alhamdulillah di Indonesia ini sudah ada sertifikasi halal ya, yang dulunya dilakukan oleh LPPOM MUI, sekarang juga dengan pemerintah, dengan di BPJPH itu nanti akan mensertifikasi yang akan memastikan produk-produk ini diproduksi secara halal, baik itu dari segi bahan bakunya, kemudian prosesnya sampai ke distribusinya, hatta sampai mulut kita gitu ya. Itu yang akan dipantau ya, ketika suatu produk memperoleh pengakuan halal atau sertifikasi halal dari MUI ya. Kalau sekarang ditangani oleh BPJPH namanya BP Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, itu di bawah Kementerian Agama. Di situ ada auditor halal. Auditor halal itu yang nanti akan melaporkan hasil auditing di perusahaan-perusahaan, akan diserahkan ke MUI. Nanti oleh Majelis Fatwa MUI akan difatwakan, akan dibahas apakah produk ini nanti bisa disertifikasi halal atau tidak. Dengan itu insya Allah kita bisa
bisa dengan lebih tenang ya menjalankan ibadah ini. Karena ini kan syar'i, tuntutan Allah bagi kita untuk memakan makanan halal ini. Nah, meskipun begitu ini juga perlu diwaspadai ya. Sekarang ini banyak penyalahgunaan logo-logo halal. Kalau kita lihat gambar di sana itu tertulis fresh pork ya, babi segar, daging babi segar, tapi di bawah itu salinggari merah ada halal. Itu logo halal MUI-nya Australia itu. Jadi mereka memalsukan logo itu. Nah, mereka ya biasa ini mungkin orientasi bisnis biasanya, karena dengan adanya sertifikasi halal biasanya akan lebih ini ya, produk itu akan lebih bisa terjual gitu ya. Kemudian yang di sini ini baku teh ini sup babi ya, di Malaysia, di Singapura nih banyak. Ini gambar-gambar ini kebetulan ini ketika saya masih kerja di Universiti Putra Malaysia dulu. Ini saya kumpulkan dari sana, jadi contoh-contoh di Malaysia ini banyak sekali produsen-produsen yang nakal, yang gitu, yang membodohi Muslim gitu ya. Tapi kalau itu babi, Muslim kan pasti tahu itunya nasnya sudah jelas dalam Al-Quran ya. Jadi di surat Al-Maidah tadi bahwa daging babi itu apapun bentuknya dan apapun turunnya itu adalah haram ya. Dan tidak tertutup kemungkinan di Indonesia juga banyak terjadi seperti ini, terutama untuk hal-hal yang tidak jelas ya. Kalau ini kan jelas tertulis fresh pork, tapi kalau di Indonesia biasanya dicampur ya, daging yang dicampur, apalagi ini menjelang Lebaran ini biasanya meat adulteration, itu pencampuran daging itu banyak terjadi, baik itu dicampur dengan daging sapi dicampur dengan babi atau dengan celeng biasanya celeng yang daging babi hutan itu. Oke. Lalu bagaimana dengan hewan-hewan lainnya? Sementara di dalam Al-Quran tadi hanya dijelaskan babi ya, dijelaskan babi yang haram di situ. Tapi kita tidak menemukan di dalam Al-Quran itu tentang hewan-hewan yang lain. Sementara di sekitar kita banyak hewan-hewan yang kita konsumsi. Nah, nanti saya akan membacakan referensi dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Jadi ini karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini adalah, saya rasa semua mungkin sudah kenal kitab ini. Jadi ini adalah kitab kumpulan hadis yang disusun berdasarkan tematik berdasarkan fikih ya. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Misri Asy-Syafi'i, beliau adalah pengikut madhab Syafi'i, tetapi kitab Bulughul Maram ini relatif bisa diterima oleh semua kalangan madhab. Jadi semua madhab menerima ini, karena yang dirangkum di dalam kitab beliau itu merupakan hadis-hadis yang sahih, yang hasan. Jadi yang meskipun ada juga hadis dhaif tapi sangat sedikit, itu hanya sebagai komparasi di situ ya. Jadi saya akan bacakan langsung dari kitabnya. Jadi ini saya langsung ke Kitabul At'imah, yaitu bab yang membahas tentang berbagai macam makanan ya. Jadi di Bulughul Maram ini semuanya ada, dari Kitabut Thaharah, Kitabus Shalah, Kitabus Siyam, Kitabun Nikah juga ada. Semua hadis yang membahas tentang pernikahan. Dan Kitabul At'imah ini tentang khusus membahas tentang makanan ya. Ada beberapa di sini, ada beberapa jenis hewan yang
dihalalkan dan diharamkan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah ini yang dirangkum oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani tadi ya di kitab Bulughul Maram ini. Jadi yang pertama di situ tahrimu akli kulli dzinabin minas siba. Jadi haramnya memakan hewan-hewan yang memiliki taring ya, yang memiliki taring. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu dzinabin minas sibai fa akluhu haramun. Jadi setiap binatang buas ya. Siba itu binatang buas yang memiliki taring itu haram memakannya ya. Di sini sebenarnya ini saya perlihatkan lagi. Jadi kalau ini kitab Subulus Salam namanya. Jadi ini kitab ini adalah syarah dari Bulughul Maram tadi. Kalau Bulughul Maram itu matannya, ini syarahnya, artinya penjelasannya. Ada beberapa kitab syarah Bulughul Maram, tapi ini yang paling Subulus Salam yang paling masyhur. Ini saya coba menjelaskan dari sini. Ya. Jadi hadisnya tadi Nabi Hurairah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu dzinabin minas sibai fa akluhu haramun ya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang haramnya binatang-binatang yang mempunyai taring ya. Jadi dengan ini kita bisa tahu lebih banyak kan binatang yang bertaring itu apa saja, itu haram ya. Zakal tahrimi malahu nabun min sibail khayawanat. Apa itu anab? Anab itu as-sunnu khalfar rubaiyah. Jadi gigi yang ada di rubaiyah itu kuadran ya artinya. Mungkin ini istilah di anatomi hewan. Jadi yang gigi taring itu kama fil qamus wasabu huwa al muftarasu minal khayawan. Jadi as-sabu itu adalah hewan predator. Al-muftarisu itu predator. Jadi yang dimaksud dengan as-siba tadi itu adalah hewan predator yang memiliki taring ya, itu as-siba yang dzinabin yang mempunyai taring. Jadi beberapa ulama itu sepakat artinya dengan pendapat ini, karena ini juga rawinya juga sahih, yaitu rawinya Muslim. Jadi, tetapi ada beberapa perbedaan yang terkait jenisnya siba yang diharamkan itu bagaimana ya. Jadi faqala Abu Hanifah kullu ma akala lahma fa huwa sibun hatta al-fil wad-dubu wal yarbu was-sunud. Jadi menurut Imam Abu Hanifah bahwa setiap hewan yang memakan daging itu dianggap sebagai hewan buas ya, siba. Sampai gajah itu makan daging. Kemudian wadubu itu hena, tahu hena? Dubu itu kayak hena itu anjing hutan atau apa ya, anjing liar. Hena itu wal yarbu itu tupai itu juga punya taring ya, karena dia rodensia juga. Wasunur, ini saya lupa wasunur ini apa artinya ya. Jadi menurut Abu Hanifah, definisi dari siba itu adalah hewan yang memakan daging ya, memakan daging sampai gajah. Jadi nggak boleh makan gajah. Jadi menurut Abu Hanifah itu haram. Kemudian waqala Syafi'i yahrumu minas siba ma ya'tu 'alan nas kal asad wadanabi wan namri dunub tabi. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, kenapa siba itu yang diharamkan dari siba itu bagaimana? Yang diharamkan dari hewan buas itu apa sih? Itu adalah hewan yang membahayakan manusia ya, seperti singa, kemudian serigala, kemudian wan namri itu harimau ya.
wasalabi itu serigala dan nama la yatuna alannas. Jadi itu beberapa pendapat tentang apa sih hewan buas itu, sibak itu. Jadi di syarah ini sebenarnya banyak dijelaskan dan diungkapkan kalau ada perbedaan antar ulama, ya, beberapa antar ulama diungkapkan dengan berbagai alasannya. Cuman saya mungkin tidak akan bacakan semuanya karena akan panjang, karena target saya dalam pertemuan ini kita bisa selesaikan yang hadis di dalam Kitabul Adhimah di Bulughul Maram ini. Nah, selanjutnya di hadis nomor 1345 ini nomor hadis yang di kitab Bulughul Maram, ya, bukan dari Bukhari atau Muslim, ya. Ini hadis yang di kodifikasi itu. Di situ tahrimi akli kulli dzi mikhlabin minat toir. Jadi di sini menjelaskan tentang haramnya memakan setiap burung yang mempunyai cakar atau cengkeram, ya. Wa akhrajahu, ini sama seperti di hadis di atas, Muslim yang meriwayatkan min hadits Ibni Abbas radhiyallahu anhuma bilafdin naha, ya. Wa kulli dzi mikhlabin minat thair. Jadi terusnya tadi kullu dzi nabin minas sibai fa akluhu haramun. Wa kullu dzi mikhlabin minat thairi. Jadi binatang-binatang yang mempunyai taring dan juga burung yang mempunyai cakarnya dipakai untuk membunuh mangsa, seperti gagak, kemudian elang, ya. Itu kan mereka membunuh mangsa dengan cakarnya. Nah, itu haram dimakan, ya. Jadi tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa tidak haram tapi makruh. Itu di Subulus Salam tadi itu ada penjelasannya, itu beberapa pendapat dari beberapa ulama, ya. Kemudian selanjutnya tahrimu akli luhumil humuri al ahliyah. Jadi di sini menjelaskan tentang keharamannya memakan daging keledai yang dipelihara. Jadi dulu di zaman Arab itu kan orang Arab kan mereka suka pakai keledai untuk ngangkut barang itu, ya. Kemudian ada keledai yang liar juga namanya al-humur al-waqsi, kalau liar itu, kalau yang dipelihara itu al-ahliyah. Nah, di sini dari Jabir radhiyallahu anhu qala, berkata Rasulullah pada hari-hari perang Khaybar, ya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar an luhumil khumuril ahliyah. Jadi ketika perang Khaybar itu, ini waktunya kejadian itu waktu perang Khaybar itu. Jadi Rasulullah melarang pasukannya memakan daging keledai ingon, keledai yang dipelihara, ya, karena mereka dipakai untuk mengangkut barang, itu nggak boleh dimakan. Wa adzina fi luhumil khayli, tetapi Nabi mengizinkan memakan kuda, ya. Jadi daging kuda menurut hadis ini halal, ya. Dan itu termasuk yang min jumhuriyah itu, jadi para jumhur ulama itu bahwa daging kuda halal. Kita tahu bahwa di Nusantara ini kuliner kan banyak, ya. Mungkin di Jeneponto atau di Sulawesi itu mereka kan kuliner kuda itu banyak di sana. Jadi di situ yang meriwayatkan muttafaqun alaih, yaitu Bukhari Muslim. Jadi kalau semua hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih itu Bukhari Muslim, itu sudah tidak perlu diragukan lagi, ya, hadisnya sudah betul sahih, ya. Jadi itu tidak boleh memakan keledai yang dipelihara, ya. Tetapi boleh memakan luhumil khayli. Al-khayli itu kuda, jadi daging kuda. Wa fi lafdin lil Bukhari wa rakhasa, dan wa rakhasa itu menurut Bukhari itu merupakan suatu rukhsah dari Allah memakan daging kuda tadi itu. Selanjutnya adalah aklul jarad. Aklul jarad itu apa? Jarad itu
apa yang di Gunung Kidul itu loh, belalang, ya, belalang. Wa ani bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala, dari Ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu berkata, "Ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'i ghazawatin naqulul jarodah." Jadi kami itu berperang bersama Rasulullah di 7 peperangan dan kami makan belalang di situ. Jadi hadis ini kan bisa dalam bentuk ucapan Rasulullah, kemudian tindakan Rasulullah dan diamnya Rasulullah, ya. Jadi di situ kalau mereka makan belalang, Rasulullah tidak mengiyakan dan tidak melarang, itu bisa diartikan bahwa itu halal, ya, boleh dimakan. Jadi jarot ini halal. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan kalau jarot itu dianggap menjijikkan, maka itu menjadi tidak halal, menjadi makruh, ya. Ada pendapat seperti itu. Karena min khobais itu termasuk yang haram, binatang-binatang yang khobais, ya, itu termasuk yang tidak boleh dimakan. Nah, selanjutnya akalul arnab. Arnab itu kelinci. Wan Anasin radhiyallahu anhu fi qissatil arnab qala fadabahaha faba'atha biwarikiha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqabilahu. Jadi hadis ini dari Anas radhiyallahu anhu terkait dengan kisah kelinci ini. Anas berkata, kami menyembelih kelinci, lalu kami mengirimkan salah satu bagian dari kelinci itu biwarikiha. Warikiha ini pangkal paha itu. Jadi Rasulullah itu suka makan drumstick sampai paha bawah itu, ya. Kambing juga beliau suka makan itu, sampai dulu pernah diracun oleh orang kafir, dimasakkan kambing kemudian dibaluri racun dan datang Rasulullah. Pas Rasulullah bagian paha bawah, yaitu beliau sangat suka bagian itu. Nah, ketika itu tiba-tiba daging itu berkata, "Ya Rasulullah, aku ada racunnya, jangan dimakan." Tetapi ketika itu daging itu sudah terlanjur terkena bibir Rasulullah, dan itu yang konon menurut riwayat menjadi salah satu penyebab meninggalnya beliau juga. Dan ketika kejadian itu ada 2 sahabat yang sudah terlanjur makan dan itu meninggal dua-duanya. Itu diracuni oleh orang Yahudi kalau nggak salah, perempuan itu. Ya. Jadi di sini dengan itu Rasulullah setelah disembelih, dimasak, kemudian dikirimkan bagian kesukaannya Rasulullah tadi ke Rasulullah dan beliau menerima. Nah, ini isyarat bahwa arnab itu atau kelinci itu adalah halal untuk Rasulullah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, oleh Bukhari Muslim. Dan selanjutnya mayanha an qatlihi. Ini adalah tidak boleh dimakan karena dicegah, dilarang untuk membunuhnya. Apa saja itu? Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli arba'in minad dawab. Tinggal 5 menit lagi. Oke. Ya, ini bisa ditutup dengan doa, ya. Oke. Jadi Rasulullah itu mencegah membunuh empat hewan. Apa 4 hewan itu? Yang pertama adalah an-namlah. An-namlah itu semut. Kemudian wan-nakhlah itu lebah. Wal hudhud itu burung hudhud. Was-surati itu burung surat. Surati itu ini kadang kita susah mencari padanan di kita, ya, kecuali di dalam hadis ini saya belum menemukan nama ilmiah, ya. Kalau kita nama ilmiahnya kan dimanapun sama. Wasurat ini dikatakan burung kenari, ada yang bilang burung kenari, itu tidak boleh dimakan. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban, ya. Jadi 4 binatang tadi itu termasuk yang haram dimakan karena Rasulullah melarang untuk membunuhnya, yaitu semut, lebah, hudhud dan burung surat. Oke. Selanjutnya adalah aklu dubu'i. Nah, ini memakan dubuk tadi itu hena.
Wa ani bin Abi Ammarin qala qultu li Jabir radhiyallahu anhu at-tubu saydun hiya qala na'am. Jadi dari Ibni Abi Ammar berkata bahwa Jabir itu ditanya apakah dupu itu termasuk hewan buruan. Kalau di sini dikatakan dengan soitun itu biasanya halal, hewan buruan gitu. Seperti rusa ya itu ya, hewan buruan. Tetapi di sini ditanya, jadi apakah dupu itu termasuk hewan buruan? Qala na'am. Dia berkata si Jabir ini iya, dupu itu termasuk hewan buruan. Kemudian si Ibni Abi Ammar ini bertanya lagi, qultu qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah juga bersabda seperti itu? Apakah Rasulullah juga ngendiko seperti itu? Qala na'am. Jadi Jabir berkata lagi, iya, Rasulullah juga berkata seperti itu. Ini rawahu Ahmad wal Arba'ah wa sahahahu al-Bukhari wa Ibnu Hibban. Jadi dari hadis ini dikatakan bahwa dupu itu halal. Selanjutnya adalah hukmul kunfuz. Kunfuz ini landak ya, landak. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhu ma annahu su'ila anil kunfuz. Faqala qul la ajidu fi ma uqiya ilayya muharrama. Jadi dari Ibni Umar radhiyallahu anhu ma annahu su'ila anil kunfuz, bahwa Rasulullah ditanya mengenai landak ini, lalu beliau menjawab, itu ayat Al-Qur'annya, qul la ajidu fi ma uqiya ilayya muharrama. Jadi saya tidak menemukan sesuatu dari wahyu yang diberikan kepadaku bahwa itu haram gitu. Jadi karena hukum asalnya hayawan itu kan halal semua ya, kecuali ada yang mengharamkan ya. Jadi di dalam Al-Quran tidak ada, itu dasar dalilnya al-ayah. Faqala syekhun indahu, lalu di situ ada seorang syekh, ada seorang tua yang ketika Ibni Abi Umar berdiskusi dengan siapa tadi? Ya. Berdiskusi Ani bin Umar radhiyallahu anhu suila anil kunfuz. Ketika dia berdiskusi itu ada orang tua di situ yang mengatakan bahwa saya itu mendengar sami itu Abu Hurairah yaqulu dzukira indan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala innaha khabithatu minal khaba'ith. Faqala Ibnu Umar in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hadza fa huwa kama qala. Ini terakhir. Ya, tinggal ya nanti habis itu dengan ya. Jadi ada orang tua di situ. Enggak. Saya tuh pernah mendengar Abu Hurairah itu berkata bahwa Rasulullah itu bersabda innaha khabithatun minal khaba'is, bahwa landak itu termasuk hewan yang menjijikkan dari berbagai hewan yang menjijikkan lagi. Nah, faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar berkata inna kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hadza fa huwa kama qala. Nah, kalau Rasulullah bersabda seperti itu berarti landak ini haram, karena Rasulullah bersabda bahwa landak ini min khabisah. Tetapi di hadis ini bahwa sanadnya itu dhaif, wa isnaduhu dhaifun. Dhaifa li jahalati syekh. Jadi dia didhaifkan, sanadnya itu sanadnya didhaifkan karena syekh, orang tua yang ikut berbicara tadi tidak diketahui juntrungnya. Artinya apakah dobit atau tidak bisa dipercaya. Makanya kesimpulan dari sini bahwa si landak ini tetap halal ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Insyaallah kita sambung besok. Terima kasih. Kita akhiri kajian kita hari ini dengan doa. Ala niyatis sholihah, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula
أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن تجعل تفرقنا بعدها تفرقا معصوما اللهم ارزقنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك أنت السميع الدعاء اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا اللهم يسر ولا تؤسر فإن تيسير كل عسير عليك يسير ربنا تمم أنا بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.